Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Poni dalam pembelajaran matematika. Kali ini kalian akan kembali belajar mengenai pecahan. Nah, pecahan ini kalian sudah pelajari pada kelas 5. Namun sekarang pada kelas 6 kalian akan mulai mempelajari pecahan khususnya pada operasi hitung campuran pecahan. Nah, masih ingatkah kalian terkait dengan bentuk-bentuk pecahan? Ya, yang pertama ada pecahan biasa, kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang keempat ada persen. Nah, setiap bentuk pecahan tersebut dapat kita rubah kembali dalam berbagai bentuk yang berbeda. Ayo kita ingat bagaimana caranya. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Jika per 10, maka artinya satu angka di belakang koma. Jika per 100, dua angka di belakang koma. Per 1000, tiga angka di belakang koma dan seterusnya. Seperti contoh berikut, 3 per 10 sama dengan artinya 0,3. 45 per 100 sama artinya dengan 0,45. Nah, bagaimana jika pecahannya bukan per 10 ataupun per 100? Jadi kita ubah dulu ke per 100, karena 3 per 4 bisa kita ubah menjadi per 100. 3 per 4 sama-sama dikalikan dengan 25. 3 kali 25, 75, per 4 kali 25, 100. Nah, jika sudah per 100, berarti kita bisa merubah ke pecahan desimal, dua angka di belakang koma, 0,75. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu mengubah pecahan desimal dengan menjadikan berpenyebut 10, 100 maupun 1000. Contohnya yaitu 0,8, maka bisa kita rubah menjadi 8 per 10. Setelah itu kalian bisa sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan 2. Itu 4 per 5. Yang kedua, 0,25 bisa kalian rubah menjadi 25 per 100 karena dua angka di belakang koma. Setelah itu bisa kalian sederhanakan dengan sama-sama membagi 25 dan 25. Hasilnya adalah 1 per 4. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Misalnya contohnya yaitu 1/4. Caranya bagaimana? Nah, pecahan biasa ini penyebutnya dijadikan per 100 karena persen artinya per 100. Jadi 1/4 ini kita bisa rubah menjadi 4 biar jadi 100, maka dikalikan dengan 25. Sama-sama dikalikan 25. Maka hasilnya 25 per 100 atau sama dengan 25%. Cara yang kedua yaitu dengan langsung mengalihkan dengan 100%. Contohnya, misalnya 4 per 5 langsung dikalikan dengan 100%. 4 dikali 100 dibagi 5. 4 dikali 100, 400 dibagi 5. 400 dibagi 5 yaitu 80%. Nah, itu tadi mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang keempat yaitu mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah 20%. Karena persen itu adalah per 100, maka tinggal kalian tulis 20 per 100. Sudah menjadi pecahan biasa. Namun kalian perlu menyederhanakan lagi, 20 per 100 ini sama-sama dibagi dengan 20.
20 bagi 21 per 100 dibagi 20 adalah 5. Maka pecahan biasa yang paling sederhana adalah 1/5. Yang kelima, mengubah desimal menjadi persen. Contoh yang pertama yaitu 0,35, maka rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 100 karena persen itu adalah per 100 ya. Jadi karena dua angka di belakang koma, 35 per 100 sama artinya dengan 35%. Yang kedua, kita rubah menjadi pecahan biasa karena satu angka di belakang koma per 10. Setelah itu karena persen per 100, ubah penyebutnya menjadi 100, sama-sama dikalikan dengan 10. Maka hasilnya yaitu 20 per 100. Ini sama artinya dengan 20%. Yang keenam yaitu mengubah persen ke pecahan desimal. Nah, jadi kita rubah dulu persen itu menjadi pecahan biasa per 100. 45% berarti 45 per 100. Nah, karena per 100 berarti dua angka di belakang koma, 0,45. 45% sama artinya dengan 0,45. Yang kedua, misalnya 50%. 50 per 100. Karena dua angka di belakang koma, maka bisa ditulis 0,50. Atau dengan kasus seperti ini, bisa kalian tulis yaitu hanya 0,5 saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan? Misalnya contohnya sebagai berikut. Urutkanlah pecahan dari yang terbesar. Nah, bisa kalian ubah semua pecahan berikut menjadi desimal atau menjadi persen. Contohnya 0,4 sudah menjadi desimal, 1/2 atau 1/2 bisa kalian tulis menjadi 1/2. Ya, 25% bisa kalian tulis menjadi karena persen 25 per 100, dua angka di belakang koma maka 0,25. Selanjutnya 4/5 bisa kalian ubah menjadi sama-sama dikalikan 2 agar menjadi per 10. 8/10. Maka hasilnya yaitu 0,8. Selanjutnya 1,75 karena sudah desimal. Nah, selanjutnya karena di sini paling banyak adalah dua angka di belakang koma, maka kalian rubah semua pecahan tersebut menjadi dua angka di belakang koma. Maka 0,4 bisa kita rubah menjadi 0,40. Sama nilainya 0,4 sama dengan 0,40. Selanjutnya 1,50. 1,5 sama dengan 1,50. 0,25 tetap. 0,8 sama dengan 0,80 dan 1,75. Nah, semuanya sudah dua angka di belakang koma. Baru kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah 1 ya, 1 koma. 1 koma berarti 1,75 yang pertama. Yang kedua 1,50. Yang ketiga 0,80. Yang keempat adalah 0,40. Yang terakhir adalah 0,25. Nah, untuk menjawab kita rubah lagi ke dalam bentuk soalnya. Jadi, urutan yang paling terbesar yaitu 1,75, 1,50 atau sama dengan 1/2. Yang ketiga yaitu 0,80 atau sama dengan 4/5.
yang keempat yaitu 0,40 atau sama dengan 0,4. Dan yang terakhir yaitu 0,25 sama dengan 25%. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Jadi jangan lupa untuk mengubah kembali ke dalam bentuk soalnya. Nah, itu tadi cara yang pertama dengan mengubah semua pecahan menjadi bentuk desimal. Cara yang kedua yaitu mengubah semua pecahan menjadi persen. Yang pertama 0,4 bisa kalian rubah menjadi 40%. Nah, selanjutnya 1/2 bisa kalian rubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 3/2. Agar di bawahnya per 100 maka sama-sama kali 50. Maka hasilnya yaitu 150/100. Nah, sudah per 100, maka bisa kalian rubah menjadi 150%. Yang ketiga, karena sudah 25%, jadi kita tulis 25%. Nah, 4/5. Karena masih per 5, jadi kita rubah menjadi per 100. 4/5, 5 agar menjadi 100 sama-sama dikali 20. Maka hasilnya yaitu 80/100. Hasilnya karena per 100 sama dengan persen, 80%. Selanjutnya 1,75 jadikan pecahan biasa. 2 angka di belakang koma, maka 175/100. Per 100 sama dengan persen, maka hasilnya yaitu 175%. Nah, sekarang semuanya sudah dalam bentuk persen. Selanjutnya baru kita urutkan pecahan tersebut dari yang terbesar. Dari yang terbesar, maka dari semua persen ini yaitu 175% yang pertama. Yang kedua adalah 150%. Yang ketiga adalah 80%. Yang keempat 40%, yang kelima 25%. Setelah itu baru menjawab soalnya. Jadikan ke dalam bentuk yang ada pada soal. Jadi jawabannya pecahan dari urutan yang terbesar yaitu 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, dan yang terakhir adalah 25%. Nah, jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama. Nah, itu tadi kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan berbagai pecahan. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kali ini ya. Untuk mengukur pemahaman kalian, nanti kalian akan diberikan latihan-latihan soal. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa.